contoh, tapi contoh lain banyak yang mereka mulai beralih usaha ke distribusi makanan jadi gitu kan, kue-kue yang lain. Jadi memang harus ada keputusan, ada keberanian memutuskan. Toh faktanya banyak yang sukses. Tapi Bapak Ibu jangan bicara soal skala ekonomi, nggak pernah bisa masuk. Jangan bicara soal ekonomi. Yang penting usaha itu ada jalan. Jadi intinya adalah satu, ada keberanian untuk banting setir dengan usaha lain. Yang kedua, ini harus melalui kesepakatan di desa, jangan sampai tidak. Karena ini ada risiko rugi. Ada risiko rugi. Tetapi risiko rugi ini bisa ditolerir. Nah, yang kedua mengenai BLT, pilihan BLT dan BKTD. Begini, dua hal ini menjadi prioritas Presiden. BLT dan BKTD ini prioritas Presiden. Ya. Dan sudah diatur secara detail oleh BLT yang target sasarannya adalah kelompok miskin, diatur oleh Menteri Sosial. Kemudian BLT yang taruhlah orang miskin yang belum mendapatkan BLT dari Kementerian Sosial, ini yang di-cover oleh BLT desa. Nah, teknisnya ini sudah ada dalam peraturan Menteri Desa. Sudah banyak surat edaran Menteri Desa mengatur mengenai ini, banyak. Ada kriterianya, ada tata caranya, ya, penyalurannya, ada bagaimana pengawasannya, itu sudah ada dalam SE. Bapak Ibu bisa lihat nanti di di website di Kementerian Desa itu ada. SE-nya beredar semua. Nah, dana desa tidak ada banyak pilihan penggunaan. Jadi kita tidak usah berharap banyak untuk memanfaatkan dana desa ke BUMDes. Emang ada skim program pemulihan ekonomi, tapi tidak sekarang dan tidak menggunakan dana desa sebagai sumber utama. Pemerintah masih memikirkan sumber-sumber yang lain. Ini kan ada pemotongan anggaran yang mendapatkan 401 triliun. Ini salah satu kurang lebih 170 triliun itu digunakan untuk pemulihan ekonomi. Tapi ini adalah pasca pandemi. Ini pasca pandemi dan penyiapan. Ini yang kami siapkan sekarang desain programnya. Dan kalau dari Kementerian Desa tetap menggunakan BUMDes sebagai salah satu instrumen untuk menggerakkan aktivitas ekonomi desa. Jadi pada konteks penanganan dampak jangka pendek, pada konteks penanganan pandemi jangka pendek, peran utamanya di dana desa untuk pencegahan perluasan, ya, dan penanganan. Jadi dana desa itu digunakan untuk melakukan pencegahan, pengawasan. Ini kan sekarang banyak orang pendatang, orang pemudi itu harus ditangani, harus diawasi. Duitnya dari situ. Kemudian membelikan alat-alat pelindung diri, beli masker, beli hand sanitizer, beli vitamin, ya, membiayai posko, itu semua dari dana desa. Itu ada ruang ruang kebijakan di situ ada. 30% sekarang adalah dengan 30% berikutnya dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai, ya? Bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai itu, pertanyaan ketiga tadi,
tidak bisa dikelola oleh BUMDes karena perintahnya jelas itu dalam bentuk tunai. Tidak bisa masyarakat mendapatkan bantuan pangan seperti yang konsep Kemensos. Tidak bisa seperti itu. Karena pemerintah ingin menjamin adanya pendapatan masyarakat yang bisa digunakan untuk konsumsi. Gitu kan? Untuk mencukupi kebutuhan lain. Paling utama adalah kebutuhan bahan pokok. Nah, kebutuhan bahan pokok ini kan nggak bisa disamakan antara satu rumah tangga dengan yang lain, gitu kan? Yang paling yang bisa dilakukan oleh BUMDes adalah peran dia sebagai pokok. Ini adalah kerjasama. Ini sudah bisa bisa dilakukan oleh BUMDes. Dan dengan konsep yang kita lakukan di Sleman, itu BUMDes berperan menyediakan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Jadi masyarakat sekarang itu dalam 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, tidak ada kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok dengan cara membeli karena dia punya duit 100.000 per bulan. Kita nggak usah bicara soal cukup atau tidak, ini sangat relatif, tetapi yang pasti masyarakat miskin dan orang miskin baru di desa itu dipastikan punya uang untuk belanja. Oleh sebab itu BLT tidak boleh terlambat. Kalau BLT terlambat, problem akan menjadi panjang. Karena apa? Masyarakat namanya perut itu nggak bisa namanya perut nggak bisa ditunda. Salam, silakan. Oh iya, ya makanya. Jadi jangan berharap BLT dikelola oleh BUMDes, itu tidak ada payung hukumnya. Ya, 30% berikutnya dana desa itu kalau tidak salah dengar saya digunakan untuk padat karya tunai PKTD. Ya. Ini lagi-lagi urusannya bukan urusan besar kecil, bukan urusan kemampuan teknis, bukan urusan kecuali memberikan kesempatan masyarakat desa itu untuk bekerja dan mendapatkan uang secara langsung. Jadi cara berpikir pemerintah saat memastikan bahwa pendapatan atau daya beli masyarakat tetap terjamin. Logika berpikirnya begitu. Bagaimana caranya? Satu tadi dengan bantuan langsung tunai, yang kedua dengan padat karya tunai desa. Ya? Itu 2 hal ini. Jadi itu memastikan masyarakat memiliki pendapatan. Bapak Ibu sekarang udah paham semua kan. Para pemudik-pemudik yang tadi di kota, dari kota ke desa sekarang itu sudah banyak sekali. Itu dalam 1 bulan, 2 bulan ke depan, itu masih bisa hidup. Karena apa? Dia masih punya cadangan, masih punya simpanan. Masyarakat di desa juga masih punya simpanan, masih punya. Tetapi tidak akan pernah lama, paling banter 1 bulan, 2 bulan. Nah, karena mereka tidak bekerja, maka dipastikan tidak ada pendapatan dari tempat kerja yang lama. Ini bisa dipastikan gitu. Kalau PNS ya, PNS itu meskipun work from home tetap digaji. Tapi kalau swasta itu tidak semuanya. Swasta itu sekarang diambang-ambang PHK besar-besaran. Kami nggak berharap seperti itu gitu kan. Tapi ini realitas. Realitasnya perusahaan tidak memiliki pendapatan. Bagaimana cara mereka bisa membayar? Nah, antisipasi terburuknya harus ada. Oh ini. Harus ada cadangan yang disiapkan oleh pemerintah. Kewajiban pemerintah ini bukan bencana nasional. Jadi sekali lagi saya ingin bisa dipahami bahwa berpikir pemerintah adalah pemerintah harus memastikan masyarakat miskin punya dana tunai untuk mendapatkan bahan pokok paling tidak selama 3 bulan.
bicara soal besar kecil, tapi setidaknya ada. Oleh karena resource yang ada sekarang itu hanya dana desa dan anggaran APBN. APBN yang bisa kita realokasi 401 triliun. Dana desa ada 73 triliun. 30% untuk BLT, 30% untuk BKTD, dan 30% lain bisa digunakan untuk keperluan lain dan penanganan konflik. Jadi, sekali lagi bahwa tidak kegiatan. Yang kedua, BUMDes jangan berharap mengelola BLT. 749. Yang paling mungkin gitu ya, yang paling mungkin. 749. Ini masih kami coba untuk susun. Padat karya tunai ekonomi produktif. 8741. Jadi ketika Bapak Ibu sekarang diajar rembukan sama kepala desa, apa kegiatan padat karya tunai. Nah, bisa diusulkan padat karya tunai desa yang orientasinya ekonomi produktif, bukan untuk bangun korong-korong, bukan untuk bangun plengsengan, bukan untuk bangun jalan, tetapi kegiatan ekonomi produktif misalkan menanam benih misalkan. Kenapa begitu? Gini Bapak Ibu sekalian, saya misalkan, kita sih misalkan, mungkin besok mendapat pekerjaan bangun gorong-gorong. Itu kebutuhan waktunya 1 bulan. Artinya saya dapat makan dari gaji, dari bayaran itu, 1 hari mungkin 100.000. Atau paling banter kalau di desa 60.000 lah. Karena dipakai adalah upah minimum. 60.000 beli 1 bulan. Artinya saya mendapatkan 180 jadi 7.800. Ya kan? Itu asumsinya untuk kebutuhan makan minum sehari-hari. Nah, ketika selesai, ada pesan lain misalkan bangun jalan. Ada bangun ini itu. Nah, pada saat itu tidak ada jamin, apakah ada jaminan saya ikut lagi terlibat dalam pekerjaan itu. Kalau saya terlibat dalam pekerjaan itu, maka saya dapat pekerjaan, saya dapat uang lagi gitu kan. Tapi kalau tidak, saya kan jadi orang penganggur. Kan begitu kan? Nah, oleh sebab itu, barangkali ada alternatif lain kegiatan-kegiatan ekonomi yang itu bisa terjamin kesinambungan, keberlanjutan dari pekerjaan. Nah, kalau teman-teman punya dapat alokasi PIDPL, konsep itu yang sebenarnya kita dekati dengan masalah itu kita dekati dengan PIDPL. Karena apa? Itu menjamin keberlanjutan. Jadi ada uang dana bantuan, misalkan 1 juta. Itu hanya cukup untuk 1 bulan. Tetapi dengan menstimulasi kegiatan ekonomi, dia dapat pendapatan, memperoleh pendapatan selama 1 bulan. Bulan berikut dia masih bisa bekerja dengan uang itu. Nah, ini yang kita sebut dengan padat karya tunai ekonomi produktif. Jadi intinya kegiatan-kegiatan yang bisa menjamin keberlanjutan para pekerja itu tadi. Gitu. Sehingga desa itu ketika mengalokasikan anggaran, udah kini 10 juta untuk mengembangkan apa namanya industri peternakan misalkan, peternakan bebek atau ayam. Karena peternakan ayam itu selain bisa untuk konsumsi sendiri, bisa dijual. Nah, ketika ini sudah digunakan untuk itu, maka selama 1 bulan berikut mereka masih bisa bekerja dengan hasil itu. Ciptakan kegiatan lain, misalkan menanam ubi atau menanam apa namanya tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan jangka pendek. Misalkan panennya tidak lebih dari 1 bulan misalkan.
Ya, dengan cara padat karya, banyak masyarakat terlibat di situ, BUMDes kelola hasilnya. Jadi itu mengelola bahan-bahan pokok yang saya sebut tadi dengan cara konsinyasi dengan perusahaan negara. Ini yang sedang kami tunggu keputusan dari para pimpinan BUMN. Tapi prinsipnya sudah setuju. Prinsipnya Menteri BUMN sudah berharap, sudah memerintahkan seluruh BUMN membuka akses terhadap BUMDes yang membutuhkan bahan pokok. Nah, ini tinggal kita mengatur mekanisme atau sistem pembayarannya seperti apa. Dan kondisi pasar seperti apa. Belajar dari beberapa tempat, ternyata sekarang itu masih BUMDes, kemudian warung kita, rumah pangan, toko tani, itu belum bisa menjual barang. Karena apa? Sekarang lagi banyak-banyaknya bantuan ke masyarakat. Ada bantuan sosial dari swasta, perusahaan swasta, ada instansi, macam-macam. Itu lagi banyak-banyaknya. Sehingga tidak efektif kita stokis barang di BUMDes atau di rumah pangan. Saya kira itu, Pak. Penjelasan saya sedikit bisa memberikan gambaran. Baik, ya, terima kasih nanti ada yang kurang. Pak Direktur. Boleh untuk tahap kedua, sesi kedua silakan yang mau bertanya. Jadi untuk yang pertama sudah dijawab, kedua dan ketiga. Terus ini tadi. Umumnya ini kita sedang fokus bagaimana cara memulihkan kinerja kita dengan dengan apa namanya program yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, mohon maaf saya di BUMDes kebetulan sekretaris dan sekarang kita mengelola di 3 bagian tadi ya. Yang pertama tadi kita punya tenun, kemudian ada juga di depo air minum dan BUMDes Smart. Nah, kami selama pandemi ini penghasilannya itu di bawah sebelum pandemi. Artinya ini saya rasa sudah semua kita rasakan untuk itu. Jadi beberapa waktu yang lalu kami juga sempat diskusi dengan BUMDes di Denpasar, Bali, di Bali juga untuk kerjasama pengelolaan buah salak di sana. Nah, cuma yang jadi permasalahan saat ini di tempat kami khususnya, ketika ada sesuatu yang masuk di tempat kami, maka itu semuanya di stop atau di apa bahasanya saya kurang ngerti untuk itu. Jadi untuk kita mau melakukan sesuatu, mohon maaf Pak Direktur, untuk kita melakukan sesuatu itu kayaknya kita selalu dibatasi oleh yang terkait misalnya seperti Pol PP dan yang lain-lainnya. Jadi kita berpikir kalau untuk memulihkan kondisi saat ini dengan adanya pembatasan seperti itu, saya rasa kita tidak akan pernah bisa berhasil untuk kedepannya. Terima kasih izin untuk live. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Jasati Marianto dengan pertanyaan bertanggung jawab, pendapatan menurun dan adanya pembatasan. Yang berikutnya silakan. Ayo silakan. Yang mau bertanya lagi? Temanggung loh Pak. Ya, Temanggung. Ya, oke. Baik, ini dari TA ya? TA. Ya, TAPM Temanggung silakan.
Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan BUMDes ini kami sampaikan bahwa rata-rata BUMDes yang menggarap pariwisata memang mengalami dampak. Ya. Cuman yang kedua kaitannya dengan kebijakan di desa ini kan bahwa perubahan BUMDes, unit usaha BUMDes ini kan harus mengalami perubahan di Perdes maupun AD/ART. Ya. Karena tidak semua BUMDes ini bisa memiliki AD/ART di bidang perdagangan, karena usahanya juga macam-macam. Ya. Nah, shortcut untuk melakukan ini, mohon arahan dari Bapak Direktur, karena di Jawa Tengah pada umumnya ini ada supporting dana dari pemerintah provinsi rencananya nanti, yaitu ada bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk penguatan pangan di desa. Ya, terkait dengan pangan di desa, ketersediaan pangan di desa. Ini bagian daripada bagaimana food security di desa itu terjamin. Nah, yang kami tanyakan adalah ini shortcut-nya bagaimana ketika Perdes tentang BUMDes maupun AD/ART BUMDes ini ternyata tidak ada yang mengatur tentang, belum mengatur tentang kegiatan perdagangan khususnya sembako. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. TAPM Kabupaten Temanggung. Berikut, Ya. silakan siapa? Tunjuk jari. Melambaikan tangan. Silakan. Silakan. Satu lagi silakan. Monggo. Dalam penyediaan pokok terhadap agen-agen BPNT itu, Pak, saya kira seperti itu. Atau ada kebijakan bagaimana ditegaskan bahwa BUMDes juga bisa mengelola BPNT, karena saya yakin di setiap desa ada ratusan penerima BPNT di mana satu orang itu mendapat sekitar 100.000 lebih setiap bulan. Jadi saya kira itu sudah bisa menggerakkan BUMDes sendiri itu. Kemudian saya kira juga seperti yang dari Temanggung tadi, memang banyak Pak Bambang. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Moderator dan Pak Direktur. Ini terkait dengan BUMDes yang bergerak di pariwisata, kuliner, memang saat COVID-19 ini memang mengalami beberapa kendala. Nah, untuk itu juga bagaimana langkah-langkah terkait dengan solusi yang tadi sudah disampaikan Pak Direktur. Yang kedua ini agak menyimpang dari topik itu, tapi ini ada kaitannya Pak, yang terkait dengan PIDPL Pak. Ya. Ini terkait dengan PIDPL karena memang Satker di satu provinsi ini kan terkait dengan PIDPL kan tidak secara otomatis terlibat dalam pelaksanaan PIDPL. Tetapi di dalam audit BPKP yang kemarin dilakukan, itu kami selalu mendampingi terkait juga karena dengan PID. Nah, sehingga ini ada beberapa temuan, ini menurut Pak Direktur nanti kami sudah berupaya menghubungi bendahara PIDPL, belum ada jawaban. Karena ada beberapa PIDPL yang ada temuan ini untuk setor kembali. Nah, padahal tidak melalui Satker provinsi. Nah, ini seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK pusat. Karena kalau otomatis untuk omspamnya, untuk e-billingnya ini kalau dibuatkan dari Satker
provinsi jelas ini tidak bisa karena kemenangan itu ada di pusat. Mungkin itu Pak Bambang dan Pak Direktur, mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Dari TA Temanggung, TA Bantul, dan Suwarto dari Pak Warto dari DIY, Satker. Silakan Bapak Direktur. Ya, gini. Jadi yang pertama, yang namanya pembatasan itu pasti ada konsekuensi ya. Tapi itu jauh lebih baik daripada tidak ada pembatasan. Karena sifat pandemi ini kan tidak seperti pandemi yang lain. Pandemi ini kan sudah jelas. Kelemahannya sudah jelas. Kelemahannya adalah pada teknis atau metode penularan. Kan secara teori, metode penularan sudah jelas itu. Sudah jelas seperti itu, dan artinya langkah antisipasinya dengan begitu, artinya ada pembatasan. Nah, justru di situ letak kecilian kita untuk berpikir. Sekarang yang banyak sukses adalah usaha yang jalan adalah menggunakan cara-cara yang tidak biasa. Kalau saya tidak tahu apakah yang di Sleman cara mereka untuk mendistribusi barang apakah membuka toko atau mengirim pesanan ke rumah-rumah. Rasanya mengirim bahan sampai ke rumah. Nanti bisa ditanya ke teman-teman di Sleman. Nah, kemudian ini agak sedikit. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang masih dimungkinkan untuk berproduksi, walaupun ada pembatasan, adalah ekonomi rumah tangga. Di Jawa Barat, di seputar Bekasi dan Bogor, itu ternyata kegiatan-kegiatan pabrikan pembuatan masker dan hand sanitizer itu dikerjakan di skala rumah tangga. Tidak disentrakan di industri. Dengan pertimbangan karena ada pembatasan, dan pembatasan itu minimal di level rumah tangga, maka kegiatan-kegiatan produksi dikerjakan di rumah tangga. Sehingga bisa dikanal, gitu. Risikonya bisa dikanal. Ya. Di samping itu membuat rumah tangga desa menjadi efektif, gitu, menghasilkan tetap dalam koridor atau mengikuti protokol kesehatan. Ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya justru dengan pembatasan. Usaha-usaha ekonomi yang mengandalkan jasa online itu tetap bisa jalan. Warung-warung masih tetap bisa buka ketika dia bisa mengakses ke sistem online. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua mengenai peralihan usaha perdagangan, ya kalau mau tidak mengambil risiko ya nggak usah berubah DRT-nya. Tapi menurut saya merubah DRT kan tidak hanya butuh waktu sehari 2 hari, nggak akan lama. Jadi untuk keamanan bersama, kenyamanan berusaha, rubahlah barang 1, 2 kali 5, ditambahkan saja di DRT. Mekanisme DRT apa? Musyawarah desa atau apa? Tempuh aja itu. Situasi begini tidak akan membatasi perubahan itu, gitu kan. Jadi semua pada maklum kok mekanisme. Kalau misalkan nggak bisa ketemu dengan banyak orang, ketemulah beberapa tokoh-tokoh, sepakati, kemudian sampaikan di forum-forum yang informal. Atau kalau mau dengan menggunakan teknologi Vicon kan bisa. Karena desa-desa itu sudah nggak gaptek amat kok dengan teknologi. Maka kalau kemudian alasannya berat merubah anggaran dasar, ya agak repot. Jadi, saya rasa itu salah satu hal yang harus dilakukan ketika berpikir mengenai alternatif. Ya. Jadi
lakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan. Walaupun sebenarnya sulit. Tapi saya rasa nggak ada yang sulit. Perubahan DART itu nggak sulit kok. Sepakatannya dengan kepala desa, dengan kepala BPD, dengan beberapa tokoh masyarakat, sepakat ya, kita sepakat. Nanti mekanisme musyawarah normalnya nanti kita lakukan. Asalkan semua itu didasari dengan kepentingan bersama. Pak Pandu, memang betul, BUMDes tidak bisa mengelola BPNT. Dalam pedoman, BPNT itu sudah pasti posisi BUMDes hanya di supplier. Ini untuk mengantisipasi kebingungan atau dispute di level operasional. Yeah. Bantuan panganan tunai itu leadingnya ada di Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial sudah membuat lembaga e-warung. E-warung itu adalah usaha rumah tangga individu, seperti toko-toko biasa. Kan? Nah, toko-toko biasa itu diberikan edisi. Jadi kalau ada masyarakat mau belanja ya di situ, di warung itu. Nah, kejadian di Jawa Barat itu bentrok antara BUMDes dengan e-warung. Nah, akhirnya kebijakan pemerintah ada 3 kementerian yang bersepakat, daripada masyarakat berantem mending BUMDes ngalah. BUMDes akhirnya ditempatkan pada posisi supplier. Ya. Supplier itu nanti tergantung. Kalau BUMDes bisa menyediakan edisi, bisa menyediakan bahan pokok yang harganya lebih murah misalkan, ya boleh-boleh aja masyarakat belanja pangan di situ. Kan masyarakat dikasih uang dalam bentuk kartu. Ya kan? Nah, dengan pakai kartu dia gesek belanja beras, belanja gula, belanja ini itu. Jadi posisi BUMDes sebenarnya menjadi supplier dari warung-warung itu. Ya, jadi saya koreksi bahwa BUMDes tidak bisa memposisikan dirinya sebagai warung. Ya, warung itu ada di rumah-rumah tangga yang ada edisinya di warung. Di masyarakat dapat kartu belanja di warung. Nah, BUMDes bagaimana? BUMDes sebagai supplier terhadap warung. Mekanisme sudah ada dan ini sudah disepakati oleh semua BUMN. Sebagai lembaga yang diminta untuk mendistribusi bahan pokok, menyediakan bahan pokok. Gitu. Jadi supaya tidak ada dispute di lapangan, BUMDes bukan e-warung bukan BUMDes. Jadi BUMDes sebagai supplier. Atau tadi bilang sebagai distributor lah, apalah istilahnya lebih daripada supplier, pada e-warung. Yang keempat mengenai PDWL, jadi begini. Kalau tidak melibatkan provinsi secara langsung itu tidak benar juga. Gitu kan. Desain awal kita itu justru yang kita undang adalah provinsi. Nah, makanya sebenarnya kelembagaan Pokja itu harusnya melibatkan provinsi. Tapi banyak hal mungkin terlalu jauh gitu kan. Posisi provinsi terhadap desa terlalu jauh maka menjadi tidak efektif. Ya, itu pertimbangan boleh-boleh saja. Tapi esensinya awalnya kita mengundang PDPL itu mengundang provinsi untuk terlibat dalam pelaksanaan program. Ya. Nah, saya mengapresiasi ketika ada audit teman-teman provinsi mendampingi, ya. Dan ini kan program bantuan. Program yang bantuan ketika bantuan disalurkan sudah lepas dari APBD. Nah, sehingga kalau ada temuan, maka kewajiban dari pengelola itu mengembalikan. Jadi teman provinsi nggak usah resah, nggak usah gelisah, harus ikut mengembalikan, enggak.
nggak ada kewajiban. Yang berkewajiban mengembalikan adalah pengelola. Dalam hal ini adalah Pokja dan TPKK. Pokja itu adalah unsur pemerintah, ada unsur pendamping dan pemerintah desa di situ. Ya kan? Kalau kan Pokja kita kasih anggaran tuh berapa juta per bulan. Kalau ada temuan dan mengembalikan, maka Pokja harus kembalikan, bukan yang lain. Sama juga dengan TPKK. Kalau ada teman-teman di TPKK, keuangan TPKK yang harus kembalikan, maka kewajiban TPKK. Bukan kewajiban dari Pokja, bukan kewajiban dari yang lain. Saya kira itu ya Pak ya, penjelasan saya. Silakan Ya. Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Ada lagi kesempatan untuk bertanya? Kalau masih ada, tidak ada, ya? Sleman, Pak. Nah, ini dari Sleman, Sleman kebetulan ada tokohnya apa namanya jualan barang, dia banting setir seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi tentang sampah, sekarang menjadi kerjasama holding dengan Gapotan. Silakan Pak Agus Tianta. Pak Agus, silakan diceritakan Pak Agus. Ya. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Direktur. Waalaikumsalam. Dan teman-teman pegiat BUMDes, pengelola BUMDes, dan stakeholder BUMDes. Perkenalkan, nama saya Agus Tianto. Saya Direktur BUMDes Amarta, Desa Panduarjo, Sleman, Yogyakarta. Jadi memang kita dalam kondisi saat ini dengan merebaknya wabah COVID-19, ini terutama bagi BUMDes yang mengelola sampah, pariwisata, itu bisa dikatakan mendapatkan sebuah pukulan yang berat. Demikian juga di tempat kami, yaitu di BUMDes Amarta, itu punya unit usaha wisata desa, di mana BUMDes kami itu tidak mempunyai destinasi wisata yang dikelola BUMDes, tetapi kami menjual produk-produk wisata dari beberapa teman-teman pegiat wisata di desa wisata di Panduarjo. Ketika COVID-19 itu belum merebak, ya alhamdulillah ini bisa menjadi penopang pendapatan BUMDes kami yang awal pendiriannya BUMDes kami itu unit usaha pengelolaan sampah. Nah, dalam pengelolaan BUMDes ini kami bisa bersinergi dengan desa wisata, dengan teman-teman pengelola wisata yang ada di desa yang dia tidak masuk di dalam BUMDes, tapi dia menjadi mitra kerja BUMDes dengan cara kami menjual produk-produk jasa maupun produk-produk kami. Nah, 17-2000. Alhamdulillah pendapatan dari jasa wisata desa ini bagus, 2009 bagus, tapi di awal mulai akhir-akhir 2020 COVID ini hampir semua pesanan atau kunjungan itu dibatalkan. Nah, ini menjadi sebuah problem bagi kami. Nah, sebenarnya core bisnis kami adalah pengelolaan sampah, di mana alhamdulillah untuk pengelolaan sampah yang kami lakukan saat ini yang produksinya itu jasa pengelolaan sampah, pupuk kompos padat, pupuk organik cair, itu masih jalan. Alhamdulillah masih jalan. Terus untuk mengantisipasi atau menghadapi berhentinya di sektor pariwisata, kami bekerja sama dengan gabungan kelompok tani di Desa Panduarjo. Jadi kami di situ bekerja sama. Itu bagaimana ketika tahun 2019 akhir penyertaan modal kami tahun 2019 akhir itu dikucurkan, kami bekerja sama dengan Gapotan untuk mengelola aset Gapotan. Ternyata aset Gapotan kami itu luar biasa, dia baru saja mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian, itu seni RMU dan drying, pengering gabah itu senilai 2,6 miliar. Tapi
kekurangan modal untuk memproduksi beras. Terus juga kekurangan sumber daya manusia. Nah, dari perintah BPD, perintah kepala desa, penyertaan modal di tahun 2019 dari desa untuk BUMDes itu kami gunakan untuk banting setir. Kalau Pak Bambang tadi mengatakan banting setir, karena alhamdulillah saat ini di desa kami itu musim panen dan waktunya petani menghasilkan gabah dan nanti akan kita proses. Jadi gabah dari petani itu kita beli dari dana penyertaan modal dan alhamdulillah harganya juga bagus lah, tidak di bawah tengkulak dari penyertaan modal dan sumbernya dari kas Badan Usaha Milik Desa. Kas dari Gapotan. Kita campur, kita berholding lah. Gampangannya itu kearifan lokal itu kita kerjasama dengan desa kan gitu ya. Bagaimana kita membeli gabah, kita proses menjadi beras. Beras kita distribusikan. Jadi kita jual kepada masyarakat dengan harga yang masih terjangkau juga lah. Kalau di luar sudah di harga di kisaran di atas 10.000 lebih, kalau beras kita masih di bawah 10.000. Kalau khusus untuk internal desa, memang kita punya subsidi khusus. Jadi BUMDes itu di tempat kami yang utamanya adalah menjawab kebutuhan masyarakat desa. BUMDes menjadi salah satu elemen penting bagi pemerintah desa dalam menjawab tantangan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Jadi kami belum terlalu jauh lah. Pokoknya yang penting bagaimana masyarakat desa punya masalah, pemerintah desa punya anggaran untuk penyertaan modal, lembaga ekonomi, lembaga yang lain punya aset, bisa dirangkum menjadi sebuah potensi untuk menyelesaikan masalah itu. Alhamdulillah yang tadi awalnya bekerja di unit usaha wisata desa bisa kita alihkan masuk ke unit usaha produksi beras. Aset desa yang dimiliki Gapotan itu juga bisa terkelola dengan baik. Modal dari desa terkelola dengan baik. Permasalahan di desa tentang pangan, khususnya di ketahanan pangan, alhamdulillah bisa kita laksanakan dan bisa kita kita amankan itu. Saya yakin COVID ini ya semoga ini cepat menjadi selesai ya. Tapi kalaupun tidak kita harus berpikirnya ke itu. Memang seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, memang kita harus berani berpikir di luar kotak kebiasaan. Jadi alhamdulillah Pak Direktur, Pak Bambang, saat ini kami juga bekerja sama dengan PT Mitra BUMDes Nusantara menyalurkan sembako ke BUMDes-BUMDes lain yang saat ini Mitra BUMDes Nusantara itu kebetulan di Sleman sudah punya anak perusahaan namanya PT Mitra Desa Sleman Sembada. Dia membackup BUMDes ketika BUMDes itu mau menyalurkan bahan pokok tetapi tidak mempunyai modal atau ketika penyertaan modal itu diminta dari desa, prosesnya agak terlalu lama karena harus ada musyawarah desa perubahan APBDes. Itu bisa disiasati dengan PT Mitra BUMDes Nusantara itu akan membeli barang yang dibutuhkan oleh BUMDes, dikirim ke BUMDes dalam skema bisnis to bisnis, bukan bantuan tapi bisnis to bisnis. Itu. Jadi bisa membackup itu. Terus untuk masalah BLT memang kemarin kami di awal-awal juga menjadi e-warung, tapi karena ada SKB 3 Menteri itu akhirnya BLT mesin EDC dan e-warung itu saya kembalikan ke Dinas Sosial. Tapi kami saat ini menjadi suppliernya dari e-warung, dari warung-warung masyarakat yang lain. Jadi kita skalanya lebih besar, Pak. Kalau misalnya kita waktu jadi e-warung memang betul kita ribut atau mungkin bergesekan dengan e-warung yang dimiliki oleh masyarakat. Tapi saat ini kami hanya menjadi supplier dari e-warung, warung masyarakat. Bahan bakunya kita beli dari produk masyarakat. Telurnya kita beli dari peternak masyarakat yang ada di masyarakat. Berasnya kita beli dari petani, kita produksi.
Nah, dan sayuran ikannya juga kita siapkan. Selama kami bisa menyediakan itu, kami sediakan. Kalaupun tidak bisa kami sediakan, ya monggo itu teman-teman atau warga masyarakat yang lain. Memang saat ini yang kita butuhkan adalah bagaimana sinergitas antar lembaga, antar kementerian di tingkat atas, sehingga ini akan tercapai sinergi ini sampai ke bawah. Karena permasalahan kami di bawah itu biasanya antara lembaga ekonomi yang satu, misalnya BUMDes dengan Gapoktan, dengan UMKM, itu di tingkat desa masih terpisah-pisah. Sedangkan dengan adanya wabah COVID ini kami sudah mencoba menyatukan itu, merangkum itu, mengcrafting itu menjadi sebuah kekuatan ekonomi lokal desa yang bisa paling tidak memberikan solusi di tingkat desa. Jadi monggo nanti yang ada Pak Direktur dan bapak-bapak yang ada di pusat itu bisa bisa berkoordinasi. Nanti yang ada di tingkat daerah, di provinsi sampai ke kabupaten itu juga bisa berkoordinasi. Sehingga kalau awalnya itu lembaga-lembaga ekonomi itu pemangku kepentingannya masih terpisah-pisah. Ini adalah kenyataan yang kami alami. Bagaimana kami bisa mengelola asetnya Gapoktan yang notabene dia berada di Dinas Pertanian. Kalau kita bawa ke atas dia miliknya Kementerian Pertanian. Yang biasanya ini belum bersinergi di bawah kan itu ya. Dinas Lingkungan Hidup punya tempat pengelolaan sampah yang biasanya ini juga belum bersinergi atau belum bisa bekerja sama dengan lembaga ekonomi yang lain. UMKM ini miliknya Dinas Koperasi ya itu ya. Nah ini maaf ini ego yang kayak gini sebetulnya bisa diminimalisir. Monggo tergantung dari koordinasi. Ibaratnya dari APBN itu akan pecah kementerian. Kementerian akan masuk ke provinsi. Provinsi akan pecah lagi ke dinas-dinas. Dinas-dinas akan masuk ke kabupaten. Kabupaten itu ke dinas-dinas kabupaten. Dia akan masuk lagi program itu ke desa. Nah, disinilah sebetulnya desa itu diberi kewenangan penuh untuk merangkum potensi lokal maupun potensi pendanaan ini menjadi sebuah kegiatan ekonomi yang bagus. BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang betul-betul milik desa, milik masyarakat desa, dialah yang bisa menjadi motor penggerak. Kehadiran pemerintah di bidang ekonomi pemberdayaan ya di BUMDes itu kalau persepsi saya. Kalau yang lain kan tidak bisa. Nah, bagi desa sendiri, pemerintah desa itu harus punya persepsi yang bagus terhadap BUMDes. Artinya BUMDes itu bisa menjadi sebuah infrastruktur atau lembaga ekonomi itu menjadi tempat belajarnya desa berinvestasi lah. Bagaimana caranya jika BUMDes ini bisa didorong dengan baik, diberi fasilitas dan kebebasan dengan baik, dia akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa yang digunakan untuk pendanaan pembangunan di masa depan. Dan itu kebetulan kami pun juga sudah masuk di situ dan sudah dilibatkan di gugus tugas relawan desa melawan COVID-19 di bidang ekonomi, Pak. Jadi memang saat ini yang kami pikir adalah bagaimana jika COVID-19 ini tidak segera selesai, seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, 2 bulan ke depan masih oke lah punya tabungan, punya gaji. Tapi ke depan bagaimana ini ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, biar ekonomi di desa ini tetap bisa bekerja dengan baik. Meskipun baru bersifat lokal desa kan itu. Sehingga tidak perlu takutan dengan pembatasan-pembatasan kan itu ya. Artinya wong di desa itu banyak kebutuhan pangan. Nah, sekarang ya coba kita alihkan itu industri rumah tangga yang berbasis pada pemberdayaan rumah tangga. Tentunya disesuaikan dengan kewilayahan lokal masing-masing. Ini hanya sekedar sharing saja yang kita lakukan dan alhamdulillah memang kalau kita bicara tentang pendapatan, tentang omset ya ternyata kenaikannya cukup drastis karena yang kita produksi adalah bahan pokok dan semboyan kita adalah petani guyu, Gapoktan maju, BUMDes maju itu saja. Yang penting petaninya guyu tentunya. Nah itu Pak. Nah, masyarakatnya juga mendapatkan bahan pangan yang tidak
Itu Pak Baik. Bambang, mungkin Baik, itu baik. apa sih ibaratnya Baik. pengalaman yang kami Ya. lakukan. Jadi makmur, Baik. Baik. jadi makmur. Tridadi Makmur ada hadir di sini? Mas Agus Kolik? Mas Agus Kolik yang punya program Trade Shop. Hadir. Ada. Ya, silakan. Oke, silakan. Waktunya 5 menit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak yang sudah masuk kepada kami Tridadi Makmur. Iya. Mungkin Tridadi Makmur karena memang kemarin beberapa unit usaha, salah satu unit usahanya adalah unit usaha pariwisata. Ini yang terdampak pertama di dalam COVID ini adalah di unit pariwisata. Tentu saja kami terdampak. Namun usaha kami kebetulan tidak hanya di unit pariwisata, ada unit tanaman hias dan tanaman. Nah, untuk unit tanaman hias ini memang pada saat COVID ini mungkin karena orang jenuh di rumah sehingga malah tanaman hias di kami kok belum terkena dampaknya. Tapi kami nggak tahu bulan-bulan di kemudian hari. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan karena di BUMDes yang di pariwisata kita mempunyai pegawai kurang ada 65 orang dan di bulan-bulan ini sebetulnya adalah bulan-bulan yang diharapkan oleh di dunia pariwisata untuk meraup omset yang besar. Namun demikian karena COVID ini sehingga ini tidak bisa diharapkan lagi. Sehingga kami di dalam ini bisa untuk tidak nanti membantu pemerintah dan di BUMDes kami sendiri ini bisa mengatasi permasalahan yang ada. Nah, hal-hal yang kami lakukan, kami di Badan Usaha Milik Desa ini berusaha untuk membuat aplikasi jual beli online dari warga desa dan untuk warga desa. Jadi konsepnya seperti ini. Kami dari Badan Usaha Milik Desa membuat aplikasi yang kami beri nama Tridadi Shop yang ini barang-barang produksi pertanian, barang-barang sembako dan sebagainya. Ini dari masyarakat. Jadi masyarakat bisa upload, bisa memfoto apa yang dimiliki. Misalkan di sawah kok ada ketela pohon, bisa ada sayur, dan ada hal-hal yang mungkin tidak mungkin dijual ke pasar karena harganya yang tidak menentu pada saat ini bisa dijual melalui aplikasi Tridadi Shop. Sehingga kami berharap dengan adanya Tridadi Shop ini perputaran ekonomi di warga kami di desa Tridadi ini akan berjalan dengan baik. Lalu untuk barang-barang yang sifatnya pabrikan, yang sembako tapi sifatnya pabrikan, ini misalnya ada gula pasir, ada gandum dan sebagainya. Ini memang kami berusaha untuk mencari supplier-supplier yang bisa mempunyai harga yang relatif murah. Nah, untuk itu kami berharap dari dinas terkait atau dari kementerian bisa memfasilitasi kami supaya kami bisa mendapatkan harga-harga yang dari pabrikan ini, harga-harga di tingkat supplier atau di tingkat yang bisa murah begitu. Dan alhamdulillah ini bisa mulai bisa berjalan. Di samping itu kami juga memproduksi wastafel yang higienis. Jadi orang tidak menyentuh dari keran itu sendiri. Dan alhamdulillah responnya sangat baik. Perkantoran maupun swasta bisa order di kami. Dan alhamdulillah kami bisa mempekerjakan sedikit karyawan yang kemarin sempat kita berhentikan dulu di desa. Itu yang dapat kami sampaikan, Bapak, mengenai BUMDes Tridadi Makmur. Kami mohon
untuk kami bisa difasilitasi bertemu dengan supplier-supplier yang khususnya sembako yang sifatnya pabrikan ini bisa mendapatkan harga yang murah. Itu. Baik. Makasih. Baik, terima kasih Pak Agus, Direktur BUMDes Tridadi Makmur. Terima kasih. Ini kita lanjutkan lagi, ada dua kita siapkan, ada dua. Bu Anita dari Bintan, Pulau Bintan. Dipersilakan Bu Anita. Bu Anita. Anita Pulau Bintan nggak ada. Mas Dimas Pagak, Desa Pagak. Halo, hadir Pak Hadir dari Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Direktur. Suara kedengaran Pak? Ya, langsung aja Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk saat ini di Kabupaten Bintan, kegiatan usaha BUMDes agak lesu Pak Direktur. Ya, terus kenapa Bu? Karena di Bintan kebanyakan BUMDes kita mengelola wisata desa, karena wilayah Bintan sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia. Ya. Tapi untuk kondisi sekarang ini agak lesu, sehingga kami membutuhkan untuk ke depan pasca wabah corona ini adanya dari dari kementerian untuk memprogramkan motivasi dan peningkatan kapasitas kembali untuk seluruh BUMDes khususnya yang ada di Kabupaten Bintan. Saya kira kalau untuk permasalahan kurang lebih apa yang sudah disampaikan oleh ketua-ketua BUMDes maupun dari TA-TA kabupaten lain. Terima kasih Pak Direktur. Baik, terima kasih untuk dari Bintan, dari Desa Pagak. Desa Pagak Banjarnegara, silakan Mas Dimas. Mas Dimas, Desa Pagak. Halo, Mas Dimas, Desa Pagak. Ya, sudah tidak ada. Silakan yang lain. Kalau tidak ada, monggo Pak Direktur. Mas Dimas mau ngomong, Mas Dimas. Oh, Mas Dimas, mana? Mas Dimas, silakan. Halo, Mas Dimas. Suaranya nggak keluar ya? Dimut nggak? Tidak. Kidul, Mas. Mas Dimas? Atau berikutnya Pak, mohon izin. Yang berikutnya silakan. Dari Gunung Kidul, Pak. Dari Gunung Kidul silakan, Mbak. Silakan. Ya, saya HP dari Gunung Kidul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dir, gini, ini kaitannya dengan BUMDes terutama yang di Gunung Kidul dan mungkin juga karena sudah ketetapan dari pemerintah ya kaitannya dengan BLT, bantuan langsung tunai yang itu otomatis dari kegiatan BLT itu banyak sekali kan kegiatan-kegiatan yang dialihkan sehingga modal yang tadinya modal untuk BUMDes ini otomatis jadi dialihkan yang tadinya sudah persiapan, sudah menyusun rapnya semuanya untuk perkembangan BUMDes dengan adanya BLT ini otomatis semuanya terpending menjadi mendukung adanya mengatasi COVID ini. Nah ini untuk pengembangan BUMDes ya mohon sarannya karena memang keadaannya seperti ini sebaiknya bagaimana mungkin dari teman-teman semuanya yang kita saling mendukung ya sama-sama BUMDes TA yang mungkin punya pengalaman yang kaitannya dengan itu karena saya pikir dampaknya pasti sama dengan adanya BLT ini
permodalan BUMDes akhirnya terpending semuanya, terutama yang Gunung Kidul. Nyun sarannya Pak? Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih. Untuk penanya sementara waktunya cukup, sekarang kita kembalikan ke waktu untuk Pak Direktur. Ya, Monggo, Pak Direktur. terima kasih. Ya. Yang pertama, jadi begini, situasi begini itu yang sangat bijak adalah bagaimana kita bisa survive dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kalau kembalikan ke pemerintah pusat ini agak berat. Pemerintah pusat itu melakukan yang baik aja, sudah melakukan hal baik. Itu ada sudah dicemooh. Disalahin kanan kiri gitu kan. Itu melakukan hal baik. Tidak melakukan juga akan lebih parah lagi. Tapi poinnya begini, poinnya adalah karena ini sifat pandeminya ini multidimensi, maka terlalu banyak yang harus diurus. Jadi menurut saya bijaknya adalah bagaimana kita survive dengan diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Di sini sebenarnya ruang ruang kreativitas kita untuk bisa survive lepas dari kesulitan, itu yang kita harapkan. Apa yang dilakukan oleh Pak Agus di Tridadi, apa yang dilakukan Pak Agus di Sleman, itu bisa menginspirasi. Cara bisa menginspirasi. Ada banyak BUMDes yang sudah banting setir membuat hand sanitizer dan masker. Ternyata membuat masker itu bukan soal yang sulit. Enggak, itu gampang. Iya. Asalkan ada pengrajin penjahit saja yang bisa ngajarin gimana cara jahit yang benar, itu bisa. Mudah itu. Dan sekali bisa produksi, itu pesanan nggak berhenti, bahkan bertambah. Makanan catering sekarang itu menjadi menarik gitu. Asalkan bisa menjamin kebersihan, higienitasnya tidak terkontaminasi. Makanan-makanan kecil, kue-kue itu sekarang menjadi menarik. Jualan tepung itu sekarang menjadi menarik karena ibu rumah tangga sekarang itu banyak yang butuh tepung, bahan-bahan kue, bahan masakan. Jadi saya sendiri berharap walaupun kami berusaha, yang paling dilakukan pemerintah pusat adalah membuka akses. Misalkan kalau sudah menghasilkan ini nggak ada pembelinya, kita bisa merekomendasikan, kita buka akses. Misalkan kurang bahan baku, misalkan kemarin ada ribut-ribut soal bahan baku untuk memberi masker, kita carikan jalan. Ternyata ada importir yang bisa mendatangkan plastik karet dengan harga murah. Jadi paling-paling kita bisa membuka aksesnya dengan BUMN, dengan perbankan. Paling-paling segitu. Karena anggaran kita itu sangat kecil banget. Kita hanya dapat 401 triliun itu dengan memeras semua kementerian. Kementerian saya itu sekarang, kalau saya boleh buka, saya itu sekarang anggaran saya itu hanya tinggal 2,4 miliar, bayangin. Ya. Kementerian Desa itu dipangkas 360-an miliar anggarannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jangan berharap ada bantuan dari saya untuk tahun ini. Bantuan permodalan nggak ada, sudah. Kita pending semuanya, kita alihkan untuk penanganan. Jadi anggaran saya itu yang 62 miliar, sekarang tinggal 2,4 miliar. Karena memang dari dipotong. Kementerian yang lain ada yang kepangkas 2 triliun. Kementerian Desa itu 1,124 triliun potongannya.
Kementerian Tenaga Kerja itu 2,1 triliun. Pertanian semuanya dipangkas habis. Sehingga ketemu angka 401 triliun itu pemotongan dari seluruh kementerian. Dan ini nanti akan yang diprogramkan untuk menjadi program penanganan, program pemulihan, dan program stimulus. Saya hanya bisa berharap apakah kita bisa memanfaatkan, bisa mengakses ke yang program pemulihan ekonomi, ada yang angka sekitar 170 triliun atau 70 triliun, saya kurang tahu angka persisnya. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan itu, barangkali kita masih bisa nafas. Saya masih bisa kasih bantuan-bantuan untuk BUMDes. Ya, mudah-mudahan kita berdoa saja. Dan kita nggak bisa memaksakan juga. Kalau Pak Jokowi sudah memutuskan A, sudah yang lain nggak boleh protes, sudah nggak bisa. Jadi, Burian, ada baiknya belajar dengan Banyuwangi dan Bali. Teman-teman semua sekarang itu sudah waktunya untuk membuka ruang investasi bagi masyarakat. Banyuwangi itu sudah investasi masyarakat 1 orang 1 juta. Bali juga begitu. Di desa apa namanya yang membuka usaha sampah itu 1 orang investasi 1 juta sahamnya. Ya. Udah lakukan saja mengenai mekanisme, ikutin. Kalau misalkan mengikuti prosedur yang baku ya silahkan. Tapi kalau sudahlah kita itu di level desa aja kok serta dasar kesepakatan kepercayaan gitu kan, ya anggap aja arisan gitu kan, anggap aja arisan. Nah arisannya nanti pada saat akhir tahun dok bareng gitu kan. Nah, jadi memang tidak bisa diharapkan Burian perintah presiden itu dana desa hanya digunakan untuk BLT, untuk padat karya tunai, dan penanganan COVID. Itu nggak bisa ditawar. Nah, padat karya tunai ini sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Untuk BUMDes masih ada kaitan. Misalkan BUMDes punya 10 hektar lah, tahulah gitu kan. 10 hektar itu mau ditanemin apa? Nah, ambil dari padat karya tunai. Berarti bahwa padat karya tunai itu untuk mengembangkan produk apa? Misalkan tadi saya kasih contoh ayam petelur, kan? Itu ayam potong. Nah, dikelola dengan cara padat karya. Misalkan mengandalkan bisa menggunakan tenaga rumah tangga. Ada 100 rumah tangga dikonsolidasi, diorganisir, masing-masing dikasih 100.000, 200.000 untuk beli bibit, gitu kan? Nah, sehingga mereka bisa bekerja tiap hari itu membesarkan, memelihara ayam, gitu kan? Nah, tiap hari dia dapat upah. Hasilnya dikonsolidasi sama BUMDes. Bulan depan mereka masih tetap bisa bekerja untuk sektor itu. Jadi masih ada ruang aktivitas, itu masih ada. Contoh yang di Depok juga, yang di Bogor juga begitu. Mereka BUMDes dapat order masker 10.000. Gimana caranya? Dibikinlah padat karya tunai, sektor ekonomi. Misalkan dari, taruhlah, berapa angka minimalnya itu sebenarnya untuk bisa memproduksi masker itu sekitar 20 juta. Anggap saja 20 juta itu proyek padat karya. Bagi ke dalam berapa rumah tangga. Ya. Anggap saja sementara mereka sekarang sedang sebagai pekerja. Hasilnya dikonsolidasi di BUMDes. Dijual lalu BUMDes. Hasilnya dinikmati bersama. Jadi itu berputar terus. Saya kira ruang kreativitas itu ada. Jadi jangan merasa
situasi begini menjadi tidak kreatif. Bahkan tagline kita, BUMDes hadir sebagai solusi. Itu tagline kita. Jangan terbawa pada persoalan, tetapi bahwa diri kita menjadi solusi. Apa yang dilakukan oleh Pak Agus di Sleman itu solusi bagi masyarakat, maupun bagi BUMDes sendiri. Yang dilakukan Pak Agus Tridadi juga solusi bagi masyarakat maupun bagi BUMDes sendiri. Nah, kami berharap hal-hal begini ini saling menularkan virus-virus positif gitu. Memberikan inspirasi satu sama lain. Saya kira teman-teman di Jogja, Jawa Tengah itu karena pasarnya sudah jelas. Kalau saya sebut pasar di sini, paling tidak jual penduduk di Jogja, di Jawa Tengah itu padat. Tapi akan beda ketika kita bicara di Sulawesi, di Maluku, di NTB itu kan tinggal kepadatannya rendah. Agak beda memang penanganannya. Saya kira itu Pak Raden, komentar saya. Baik, itu Pak Direktur masih izin satu lagi untuk dari Desa Pagak, Pak. Itu pengurus BUMDesnya juga pengelola BUMDesnya, iya. Dari Desa Pagak, Mas Dimas, silakan. Mas Dimas? Silakan Mas Dimas. Silakan Mas Dimas. Mas Dimas, suaranya kok nggak muncul? Ya kayaknya terkendala teknis, Pak. Terkendala teknis, jadi kayaknya susah. Kegiatan pada Zoom meeting pada ini menghadirkan Bapak Direktur PUEK yang biasa kita dengan nama akrabnya Pak panggilan Pak Hoho. Terima kasih pada Pak Hoho yang sudah meluangkan waktu memberikan kerjasama dengan kali kita sambung diskusinya. Ya, jadi kita minta kalau memang nanti ada permintaan lagi bisa mengganggu waktunya Bapak, Pak. Mas Yuda nanti gitu. Terima kasih teman-teman. Kalau bila mana ada yang pengen ini melanjutkan, nanti kita programkan dengan Pak Hoho. Itu mungkin ya bisa kita sampaikan, teman-teman silakan berikan masukan kepada kami. Satu lagi Pak Raden. Ya. Saya sekarang sedang mendesain apa yang saya namakan BUMDes Institute. Ya. Nah, BUMDes Institute ini agak beda dengan BUMDes ID, berbeda dengan Desa ID, berbeda dengan Akademi Desa. BUMDes Institute ini lebih pada fasilitasi inkubasi. Jadi contohnya, kalau ada yang ingin berminat kerjasama dengan kerjasama pengembangan sektor pertambangan misalkan, Nah, kita akan inkubasi, kita akan buka akses ke perusahaan-perusahaan pertambangan. Kalau ada yang ingin mengembangkan sektor pemanfaatan hutan misalkan, kita akan buka akses ke Kementerian Kehutanan. Kalau ada yang ingin pameran di luar negeri, kita akan buka akses ke luar negeri. Ingin mengembangkan manajemennya, kita akan buka akses dengan lembaga-lembaga manajemen. Gitu. Ingin mendapatkan pelatihan yang bagus,
pelatihan mengenai misalkan hidroponik misalkan. Ya. Ya. BUMDes Institute tidak menyelenggarakan pelatihan tetapi membuka akses. Oh, kalau mau pelatihan hidroponik, ini lembaganya. Ya. Pelatihan manajemen keuangan, ini lembaganya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa launching. Saya berharap ada kontribusi positif dari teman-teman, misalkan tempatnya Pak Agus Triadi, misalkan Pak Rudi, misalkan ya. Itu justru kami akan berfungsi sebagai pemasaran lah, taruhlah begitu. Iya. Pemasarannya lembaga-lembaga itu. Akan konsolidasi BUMDes yang butuh pelatihan, misalkan butuh pelatihan keuangan, kita kumpulkan nih. Kita panggil itu. Pak Rudi, tolong kasih manajemen pelatihan ini. Mau pelatihan di mana? Mau di Jakarta, mau di tempat turis, silahkan. Gitu kan. Sumber pembiayanya dari mana? Bisa jadi mandiri, bisa jadi swakelola, bisa jadi pemerintah, bisa jadi CSR. Ya. Jadi kami menyebut sebagai BUMDes Institute sebagai sebuah lembaga inkubator yang mempercepat perkembangan BUMDes. Saya kira itu Pak Raden. Ada tambahan dari PSM, teman-teman PSM? Silakan teman-teman PSM. Mau bertemu dengan Pak Direktur. Dari tadi saya tidak ada yang bertanya. Baik, terima kasih. Ada enggak PSM? Mbak Heni mau tanya? Gimana Mbak Heni? Halo? Ya, mau tanya? Iya Pak, mohon maaf ini tertinggal mengikutinya. Iya. Mumpung ada Pak Direktur. Silakan Mbak Heni, TA. Ya, Assalamualaikum Pak Nugroho. Ini yang tadi sudah banyak yang dibahas ya, terkait dengan penguatan BUMDesa. Ini mungkin nanti juga istilahnya sinergitas juga dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada sekarang supaya nanti lebih ke depannya lebih terutama untuk yang pariwisata ya. Pariwisata ini banyak terdampak. Nah, ini mungkin nanti untuk pemulihan bisa cepat istilahnya sekarang ini yang diinvestkan kan banyak di situ, nanti bisa ada strategi khusus untuk pemulihan. Gitu aja. Matur nuwun. Iya. Poinnya apa? Gitu. Saya belum nangkep poinnya. Ada strategi khusus Pak untuk pemulihan yang terutama untuk yang terdampak untuk yang bidang pariwisata. Oh, tadi sudah panjang lebar kita diskusikan strategi pemulihan seperti apa. Tapi memang secara terprogram kita sekarang lagi mencari desain, lagi belajar sama teman-teman di desa. Kira-kira kita belajar dari teman Pak Agus, kita belajar dari temannya Bu Rian, dari Banyuwangi, dari mana-mana. Kita akan kumpulkan menjadi model dan itu yang akan kita diseminasikan. Model di sana nih loh, model penanganannya seperti ini, sana. Ya itu bisa menginspirasi. Tapi ini memang butuh waktu. Ini butuh waktu. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat hasil belajar kita sudah bisa diseminasikan. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Raden. Baik, terima kasih Mbak Heni yang terakhir sebagai penutup. Terima kasih kembali lagi kepada Bapak Direktur, Pak Nugroho, supaya kami besok kalau membutuhkan sebagai narasumber lagi, Bapak tidak kapok, Pak. Baik, itu yang bisa kita sampaikan dari kami, pihak penyelenggara. Artinya terima kasih atas apa yang diberikan atau wejangan yang diberikan pada saat ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu.